Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel UNER Library. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua librarian di tema Library Planner. Mau berkenalan dengan dua pembicara pada hari ini. Monggo silakan. Ada di sebelah sisi kanan saya Ibu Siti Sawanah dan di sebelah sisi kiri saya ada Ibu Dwi Priastuti. Beliau adalah staf di Perpustakaan Universitas Airlangga. Monggo silakan. Assalamualaikum teman-teman, saya ini pustakawan di Universitas Airlangga. Tapi selain itu di rumah saya punya kegiatan juga, yaitu ya selama WFH ini terutama ya, saya punya kesibukan menemani anak-anak belajar, juga menyiapkan kebutuhan mereka di rumah. Nah, suatu saat saya suka bereksperimen lah. Menu apa ya yang disukai anak-anak biar mereka nggak bosan. Nah, suatu saat saya kok ini ya terbersit untuk membuat masakan dari beras yang khusus, nggak ada di Indonesia sih, kayak basmati. Saya sih dapat beberapa informasi bahwa beras itu punya keunikan, burirnya panjang, terus mungkin rasanya berbeda dengan sini ya karena kandungannya rendah dan sebagainya. Nah, itu saya terbesit untuk menaklukkan beras ini gimana supaya enak, familiar gitu ya. Nah, akhirnya saya cari referensi itu, belajar, baca-baca gitu ya, gimana caranya memasak ini supaya enak seperti itu. Nah, setelah itu saya mengumpulkan literasi seputar tentang beras-beras itu ya. Akhirnya saya mencari informasi juga, enaknya ini dibikin apa ya. Akhirnya saya menemukan beberapa resep. Nah, setelah itu saya berusaha untuk eksperimen dengan resep ini dan itu. Setelah itu akhirnya menemukan yang cocok dan anak-anak suka gitu. Setelah itu saya coba untuk cicipin ke teman, ke tetangga. Ternyata mereka pada suka dan akhirnya mereka pesan gitu, coba dibuatkan seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya punya usaha sampingan untuk membuat nasi kebuli dari beras basmati. Oke. Tapi kalau boleh saya tahu ini Mbak Siti ya, Ibu Siti atau Mbak Siti? Mbak aja lah. Oh, Mbak Siti. Oke. Kalau boleh tahu nih, untuk dapat beras biryani apa tadi? Basmati ya. Iya. Basmati itu susah apa enggak? Susah Karena sih, memang harus di impor pasar ya. Indonesia itu kan rata-rata memang berasnya seperti biasa gitu kan. Nah, untuk basmati ini kan apa susah? Apa memang harus pesan di distributor apa gimana? Ya, memang sulit. Tapi keunikannya di situ. Karena orang-orang terbiasa kalau nasi kita kan ya banyak dijumpai. Jadi saya mencari keunikan di situ yang mereka tidak pernah, dan biar mereka tahu ini loh ternyata basmati seperti itu. Nah, berarti belajarnya secara otodidak Otodidak. dari YouTube dan dari Google seperti itu. Ya. Mungkin pasti saya ingin tahu sih, mencoba hal-hal baru itu kan pasti ada kegagalan. Nah, Pasti. kegagalan berapa kali nih kalau boleh tahu, Ibu Mbak Titi? Ya mungkin ketiga, mungkin pertama rasanya kurang hampar, yang kedua rempah-rempahnya kurang, seperti itu bisa jadi. Pasti rempah-rempahnya juga khusus kan ya, Iya. karena memang khas ke timuran seperti Iya. itu. Timur Tengah, betul sekali Timur Tengah. Gitu. Jadi tidak susah ya kalau di Nah, pasar kalau ya. untuk rempah-rempahnya banyak kita jumpai di Indonesia, justru rasa rempah-rempah itu yang lebih bisa diterima oleh kita gitu. Karena memang khas dari Timur Tengah itu rasa yang menggigit kayak gitu ya. Jadi kayak bahasanya itu nendang gitu loh. Iya. Lebih jauh ke situ ya untuk rasanya ya. Oh, gitu. Saya kira dulu Mbak Siti ini keturunan Arab. Oh kan? Asli dari Jawa ya Mbak Siti ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Sekarang perkembangan bisnisnya seperti apa ini Mbak Siti? Ya masih tetap jalan sesuai
jalan, tapi ya di sela-sela kesibukan saya kerja itu kalau ada pesanan ya tetap jalan saya layani. Dalam sehari untuk produksinya bisa berapa kilo untuk beras basmatinya? Bisa 5 kilo, 10 kilo, masih porsi kecil ya karena kapasitas waktunya juga terbatas, tenaga juga terbatas gitu. Nah, kalau saya ingin tahu lagi nih Mbak, saya ini kayaknya kepo banget karena boleh, memang baru iya. gitu kan. Dalam waktu masaknya untuk beras mati itu perbedaan dari beras biasa sama beras mati ini berapa menit kalau misalnya rentang memasaknya gitu? Ada perlakuan khusus karena saya sebelumnya itu udah cari informasi ya, beras basmati itu gimana. Ada yang bilang oh itu keras, oh itu cepo karena memang kadar kandungan gulanya rendah. Betul sekali. Nah, itu makanya saya gimana ya cara cari literatur ya, gimana cara memasaknya biar nggak keras, biar bisa dinikmati. Oh rempahnya harus ini harus pas gitu. Oke, baik. Mohon ditunggu dulu informasi selanjutnya. Saya akan beralih ke sebelah sisi kiri saya ada Ibu cantik. Ini monggo silahkan diceritain kegiatannya sewaktu WFO dan WFH. Terutama kebanyakan mungkin kita sering ke WFH ya Mbak. Mbak apa Ibu ini? Mbak aja deh. Oh, Mbak Dwi ya. Awet muda gitu ya. Mbak Dwi ini sekarang maaf kegiatannya di WFH itu apa aja? WFH sih apa ya? Banyakan mungkin tidur ya. Ya maklum, memang karena Mungkin memang rentangnya lebih banyak di di rumah gitu. Enggak sih sebenarnya gini. Saya kan juga punya bisnis sebenarnya udah lama kan dari tahun 2015. Wow. Gitu. Itu awalnya karena apa ya? Suami saya dan saya itu keluar dari zona nyaman ceritanya itu. Zona nyaman jadi agen asuransi istilahnya hijrah lah ya dari riba bla bla bla. Akhirnya kita buka suatu usaha apa nih ya, kita kan berarti udah nggak punya penghasilan yang besar, Tambahan mungkin ya. Gitu. Jadi kan kita memang harus benar-benar keluar dari zona karena kita sudah nggak punya penghasilan utama sih waktu itu. Jadi udahlah wes diniati lillahi ta'ala, kita coba awalnya itu kita jualan itu wingko. Oh iya, saya masih ingat sekali Mbak Dwi ini sempat berjualan wingko. Iya, saya ingat. Sampai sekarang sih masih, cuman mungkin intensitasnya nggak sesering dulu ya, karena dulu awalnya memang kita jualan wingko, terus habis itu berkembang-kembang, dia nanyain snack box dong kue-kue yang lain, oke kita layanin juga, kemudian berkembang lagi makanan, sekalian dong nasi kotaknya, nah masak, waduh, YouTube ternyata YouTube ya Google ya Cookpad itu sangat membantu saya ya untuk cari-cari menu apa yang mau dibikin untuk buat nasi kotak itu tumpeng apa pesanan seperti itu gitu. Oh, jadi perkembangan dunia bisnisnya Mbak Dwi ini jadi karena ada permintaan dari customer ya. Iya. Nambah ini dong, buka nambah lagi dong kayak gitu iya, ya. jadi kadang menu-menu itu saya malah belajar dari customer. Jadi karena ada request tertentu, bisa nggak bikinin misal tumpeng ayam ingkung gitu. Bisa nggak bikinin tumpeng nasi kuning. Itu sebenarnya awalnya tuh saya sebenarnya nggak bisa masak. Gitu. Saya juga belajar kebetulan ya di rumah alhamdulillah ada asisten ya yang membantu. Jadi saya sama asisten itu sama-sama belajar ya via pakai Cookpad, aplikasi Cookpad itu, terus kemudian di Google, pokoknya kita berbagai macam resep kita coba-coba. Tuh. Ya nggak mesti berhasil sih ya, kadang ya gitu deh, kadang ya namanya juga belajar ya, ada yang nggak jadinya, ada yang nggak gimana itu ya. Pernah juga sih kita kejadian itu ya Allah bikin nyesek juga, komplain gitu, komplain ya enak, jadi kita harus mau nggak mau mengembalikan uang yang mereka pesan, itu pun juga nominalnya nggak sedikit. Nah itu dari situ itu benar-benar pelajaran berharga bagaimana kita meningkatkan kualitas. Iya betul. Itu. Jadi memang namanya sebuah bisnis itu kan pasti ada jatuh bangunnya, betul kan? Jadi gimana caranya kita mempertahankan sebuah bisnis itu biar bisa berkembang menjadi lebih besar atau istilahnya dikenal banyak orang. Itu gimana nih tipsnya dari Mbak Dwi sama Mbak Siti nih? Dari Mbak Siti dulu. Ini ya inovasi, mungkin kita bisa melakukan inovasi perbaikan
kualitas produk kita, kemudian ya mungkin masukan-masukan benar itu ya apa yang dikatakan Mbak Dwi ya, masukan dari customer itu perlu kita perhatikan, itu bagus banget untuk perbaikan produk kita gitu. Kemudian memang kita nggak bisa juga berpaku pada satu produk gitu loh, kadang-kadang mungkin konsumen juga punya rasa jenuh atau bosan seperti itu, pengen menu yang lain, itu ya harus kita penuhi gitu. Ya memang betul seperti itu Mbak Siti. Kalau dari Mbak Dwi bagaimana? Kalau sih kita punya prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi seperti itu. Jadi kadang kita lihat, kayak kemarin sih kita bikin yang terbaru sih kita bikin Zup ya. Itu karena kita juga sering beli, harganya mahal ya. Ternyata bikin sendiri juga bisa gitu, juga nyoba-nyoba ya, yang kosong juga banyak, yang nggak ngembang juga banyak, guys. Pokoknya kita juga percobaan di situ sih. Jadi kita ternyata kalau kita beli yang orang lewat itu kayak gini ya, kita perbaiki. Ternyata sudah enak katanya. Yang biasanya yang jadi tester sih anak-anak di rumah kan, itu udah pun udah enak, udah kayak di Pizza Hut katanya kayak gitu. Udah akhirnya beranilah kita bikin. Kemudian suami itu biasanya yang bagian pemasaran ya, dia pemasaran, ngurir, nah itu dia bagiannya suami saya gitu. Jadi kita saling bekerja sama lah, di keluarga itu kita saling bekerja sama, soalnya kan ini juga buat dapur bersama juga ya, jadi sumber pemasukan bersama juga. Jadi ya dari hal itu jadi kita bikin apa ya kira-kira yang bisa dijual itu ya, pakai kita ya pakai ATM kita aja. Iya, berarti intinya itu selain kita mengembangkan sebuah bisnis juga harus ada dukungan dari keluarga terdekat gitu kan, pasti kan. Baik dari yang utama adalah dari sisi suami ataupun anak-anak, pasti dong. Nggak mungkin kita berjalan sendiri mengembangkan bisnis secara sendiri, itu juga mungkin, pasti ada dukungan, betul ya. Apalagi kan kita juga sambil kerja kan ya. Nah bagi waktunya itu kan juga kita harus ada, bisa pintar-pintar memanage waktu lah. Yang penting kerjaan kantor nggak terbengkalai, bisa jalan, semua bisa berjalan beriringan. Oke, jadi dari Mbak Dwi tadi bilang kalau suaminya sebagai kurir juga dong. Iya. Jadi intinya kerja sama. Betul sekali. Iya. Jadi intinya juga saling mendukung. Gitu. Jadi yang satu membuat, yang satu mengirim gitu ya. Oke. Juga dia juga bagian promosinya juga kan. Suami saya kan kebetulan juga dia punya banyak channel, dia juga lebih banyak channel lah. Maksudnya dia banyak kenalan. Kemudian jadi sarana promosinya dia juga lebih luas lah jangkauannya seperti itu. Kalau boleh tahu nih, sekarang kan ngomongin masalah promosi ya, dari Mbak Siti sama Mbak Dwi ini, promosinya selain dari teman-teman sekitar atau kenalan, itu apa aja nih promosinya? Ya pastinya lewat medsos ya, kayak Instagram, Facebook, WA, kita pasang status, kita order ini kayak gitu. Oke, jadi media sosial sungguh sangat bermanfaat ya, membantu sekali. Kalau dari Mbak? Iya sama sih, kita semua full dari media sosial ya. Jadi kita kan memang bisnis kuliner online, jadi kita nggak ada offline ya. Jadi nggak menyediakan sebuah toko gitu ya? Belum. Cuman kedepannya sih rencananya sih pengennya seperti itu. Oke, jadi ada toko offline, tapi sekarang ini masih toko online aja. Iya, kita toko online aja karena terkendala keterbatasan modal. Kalau modal sih enggak ya, batasan apa ya, yang nanganin lah, sumber daya tenaganya itu juga. Itu juga merupakan kendala ya, tenaga. Iya, Kadang ada tenaga tapi enggak sesuai, ini kan juga nantinya enggak serap juga. Iya, itu juga perlu bimbingan kayak gitu ya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, modal membangun sebuah bisnis ini besar apa enggak? Dari Mbak Siti gimana? Kalau saya enggak, jadi modalnya skala rumahan aja gitu. Jadi apa yang ada, peralatan yang ada ya itu kita pakai gitu, dengan bahan-bahan yang ada gitu. Karena kalau untuk membangun sebuah usaha langsung buka gerai itu kan butuh modal besar. Betul sekali. Belum tentu juga penerimaan masyarakat juga bagus gitu. Jadi kita coba-coba dulu yang kecil-kecil dulu gitu aja. Jadi ada bisnis rumah dulu. Memang kalau memang sudah dikenal oleh masyarakat luas,
dengan kita membuka toko kalau Mas sudah dikenal jadi lebih mudah gitu ya. Oke. Kalau Mbak Dwi gimana nih? Modal awalnya seperti apa? Modalnya tuh modal nekat ya kita. Modal nekat. Modal Tapi memang betul loh, betul. the power of kepepet. Tapi kalau emang kita nggak nekat, kita tuh nggak bisa maju. Karena kayak kita gitu. apa sih? Karena kita memang sebagai sumber penghasilan utama kan ya. Jadi mau nggak mau kita mintanya ke Allah, ya Allah, semoga ini jadi jalanku gitu loh buat mencari rezeki buat keluarga seperti itu. Jadi ya kita modal nekat, bismillah, berapapun itu kita punya uang berapa itu yang diputar dibuat modal. Yang penting kita mindset sama mental aja yang kita kuatkan. Jadi kita harus mentalnya kita harus optimis, pasti jualanku laku, insya Allah Allah ngasih jalan untuk ada yang membeli produk kita, meskipun kadang lah punyamu kemahalan di sini lebih murah gini. Ya sudah, sebenarnya ada orang seperti bilang seperti itu kan biasanya kan ada ya yang menjatuhkan seperti itu, kita udah biasa. Anggap aja gini, kalau saya sih ya itu banyak tips. Kalau orang nggak mau beli dagangan kita, berarti memang bukan rezekinya kita. Betul sekali. Gitu ya. Jadi meskipun barangmu mahal, punyamu harganya kemahalan, nggak masuk ke budgetku, oh ya udah, memang berarti kan mungkin budgetku mungkin bisa lebih masuk ke segmen yang lain. Berarti kamu bukan segmenku kayak gitu. Jadi ya saya sih enjoy aja gitu. Tadi oke, kalau gitu. Mbak Dwi tadi sempat bilang sih tadi. Jadi ketika ada customer yang komplain kayak gitu ya, pasti kan kita ada rasa down kayak Oh gitu. ya, Nah, otomatis down kan. Jadi kayak aduh ini gimana ya, kok makananku nggak enak. Terus nah ini gimana cara membangun lagi biar pede gitu loh. Kemarin tuh permasalahannya bukan masalah nggak enak sih. Jadi mungkin salah treatment ketika proses memasak. Jadi mungkin kurang tanah. Jadi kebetulan waktu itu ada pemesanan itu vendor travel gitu loh, dibawa ke luar kota. Nah, dia memang mintanya pagi kan. Jadi kan kita memang putarnya dari dini hari kan juga. Jadi mungkin ya entahlah entah salah asisten atau seperti apa ya. Jadi mungkin dia susu atau apa gimana. Jadi mungkin kurang tahan. Jadi ketika siang mau dimakan itu udah basi gitu. Padahal itu sebenarnya yang basi itu juga nggak semua. Cuma satu menu itu aja. Cuman kan akhirnya kan berhubung yang order kan pihak travel, kita kan juga nama baik travel juga, terus nama baik saya juga. Ya udah, oke, kita saya sama suami gimana nih ya? Jadi kita balikin full aja tabung. Terus lah, bismillah wes, meskipun sebenarnya kalau dihitung itu kalau kita balikin full kan kita rugi kan. Pasti. Akhirnya ya udah wes nekat, udahlah kita transfer balik, kita itu pun juga kita kembalikan full. Kemudian 1 minggu kemudian kita kasih komplimen ya, kita kirimin produk lain kayak gitu contohnya. Tapi alhamdulillah setelah saya balikin, Allah itu ganti gitu loh. Beberapa saat kemudian itu ada orderan lagi yang lebih besar ya, istilahnya bisa buat nutup biaya kerugian itu tadi itu. Jadi ya pokoknya kalau memang kita ada komplain ada apa itu jangan langsung berkecil hati. Memang nyesek ya di dada itu, nyesek, aduh, padahal kita udah sampai apa ya, kasih lemburan ke pegawai, kemudian kita juga tenaga, waktu, ternyata juga kita harus kembalikan, misalnya ruginya berlipat-lipat lah gitu. Cuman ya namanya orang jualan ya, kita memang harus siap itu resiko. Tapi insya Allah kan kalau kita yakin, insya Allah nanti ada kejadian pasti. Ini itu keyakinan. Kalau Mbak Siti gimana nih? Ya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Belum sih, cuman saya aja yang merasa kayaknya tadi ada yang kurang ini ya gitu, kurang gitu, seperti itu. Akhirnya ya udah, ya kedepannya kita perbaiki. Oh kemarin itu kurang gini, berarti ke depan harus ditambahin ini gitu. Ya sempat sedih, cuman ya harus semangat lagi. Terus apa lagi nih? Sebentar, saya akan buka ini RPA saya kalau bahasa Jawa gitu ya. Oke, selanjutnya nih kalau misalnya nih saya sebagai pembisnis muda atau pembisnis awal, jadi kayak ingin membangun sebuah bisnis, enaknya yang kedepannya akan bertahan lama itu bisnis apa ini Mbak? Kalau Mbak kan pasti berdua ini pasti bisnisnya kuliner kayak gitu kan? Enggak juga sih, kalau saya enggak cuma bisnis kuliner. Oh gitu? Saya buka udedoran.
Audidoran itu apa? Usaha DIY dodol sembarang. Oh jadi kayak toko serba ada, betul ya. Jadi selain kuliner kan selama pandemi ini ya jujur, selama pandemi ini benar-benar memukul usaha saya ya. Jadi yang biasanya event-event apa gitu, catering, kita masih bisa melayani itu sekarang tuh menurun drastis 50% lah. Gitu. Biasanya kita tahun kemarin lebaran, puasaan itu ya biasanya kita bisa sampai ribuan nasi bungkus ya. Bisa sampai 4.000 5.000 selama 1 bulan nasi bungkus. Itu kemarin kita cuman paling 1.500 nasi bungkus itu aja, itu selama 1 bulan. Jadi kan menurunnya drastis banget kan. Nah jadi selama pandemi ini itu ya itu kita jadi menerapkan sistem biar kita bisa bertahan juga kan ya, kita bisa bertahan juga, kita bisa gaji karyawan juga kan, bayar sekolah anak-anak atau apa itu buat rumah lah, buat kenaikan kita main apa ya, sumber penghasilan utama kan juga memang dari bisnis ini gitu ya. Jadi mau nggak mau segala macam ya kita jual gitu. Mobil pun juga kadang kita sewain juga, jadi kita punya komunitas rental kayak gitu. Itu juga kadang itu juga kita kerjasama juga sama teman-teman yang teman-teman suami, teman-teman saya yang punya mobil juga di masa pandemi ini mereka juga butuh pemasukan, jadi kita saling kerjasama gitu. Jadi aku nitip mobil dong kalau nanti ada yang mau nyewa mobil gitu, jadi kita sharing fee, udah sharing fee dikit-dikit juga nggak masalah, pokoknya kita berapapun keuntungan 1.000 2.000 pun kita lakoni lah seperti itu. Jadi itu tadi udedoran, usaha dewe dodol sembarang lah. Berarti intinya adalah kuncinya itu telaten, kemauan. Nah kita nggak bisa berpatok pada fokus pada satu produk saja. Betul sekali. Jadi kita harus berpikir secara kreatif, inovasi. Saya harus mengembangkan apa lagi, betul sekali. Terus pesannya nih buat misalnya saya ingin membangun sebuah bisnis, apa ini? Pertama cari informasi dulu, cari informasi apa yang mau kita jual, kemudian informasi pendukungnya, pertama kalau masak kan resep dan sebagainya seperti itu. Ya, memang pertama sih ini ya niat itu harus kuat. Kemudian itu cari informasi, kemudian apa ya? Bukannya kalau sebuah bisnis, kalau kita mau membangun sebuah bisnis kan dari hati ya. Jadi keinginan hati itu kemana, betul nggak? Ya betul. Jadi kayak misalnya gini nih, saya hobi masak gitu kan. Terus dicoba suami enak, anak enak, keluarga enak, ya udah kamu buka aja kan kayak gitu kan, kayak dari pengalaman kan gitu. Jadi kalau misalnya pasti dong, yang pertama niat, yang pertama pasti niat. Yang kedua adalah karena memang kita suka kayak gitu kan. Kalau memang kita nggak suka, gimana mau kita bereksperimen atau berinovasi, menciptakan hal-hal baru kayak gitu, bener nggak? Kayak gitu. Betul. Yang pasti itu kita punya mimpi, kita punya impian, kita punya tujuan. Kamu punya bisnis itu tujuannya ke mana? Tujuannya itu buat apa? Seperti itu. Kemudian kita harus punya mental yang kuat. Jangan pernah nyerah sama penolakan. Kita tawarin nggak mau beli, terus kemudian kita minta nggak ada yang mau beli jualanku. Jangan seperti itu. Nggak mau ditawarin ke orang yang satu, kita tawarin ke yang lain. Nanti intinya harus bermental baja. Iya, dan jangan pernah malu untuk menawarkan produk kalian. Itu. Satu tip lagi ya, itu kalau kepingin usaha, kita mencari grup-grup. Mama kalau ini ya ada grup bakso atau grup ini, kita akan belajar dari situ, dari teman-teman yang sudah pernah usaha seperti itu. Pokoknya kita cari relasi yang banyak biar kita bisa bertukar informasi, menjadi peraturan juga. Ya, betul. Kita harus lebih aktif ke banyak komunitas. Jadi kita jangan cuman komunitasku cuman orang-orang kantor aja, jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa masuk ke semua segmen, semua lini. Kan kalau Rasulullah itu ya kita banyak teman, insya Allah banyak rezeki. Ya, dan betul, dari betul. situ. Jadi ya memang kita apa ya istilahnya, wes
sok pede, sok kenal, terus pokoknya semua komunitas ya kita ikutin aja selama itu positif bagi kita. Betul sekali. Jadi kita harus bisa menerima orang luar. Jadi bukan karena kita harus jadi orang diem terus neriman juga, enggak kan? Kita harus berpikir secara luas seperti itu. Betul. Oke. Baik, terima kasih Mbak Siti sama Mbak Dwi bincang kita. Hari ini seru sekali, tapi memang karena ada keterbatasan waktu, mungkin bisa sesi selanjutnya boleh dong kalau kita ketemu lagi di YouTube channel dari UNER Library. Oke, sampai jumpa kembali. Jaga kesehatan ya Mbak Siti sama Mbak Dwi. Jaga imun kita, makan yang banyak, nggak apa-apa yang kita gemuk, nggak apa-apa, yang penting kita bahagia, betul nggak? Betul ya kan? Kita yang masak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di YouTube channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.